Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di channel Bang dan tutorial dan pembelajaran. Nah, kali ini bukan tutorial yang akan Bang dan sampaikan, tapi tentang pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Episode pertama, pengertian dan manfaatnya. Kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng ya, agar dapat pemberitahuan terbaru dari Bang dan tutorial dan pembelajaran. Kita mulai saja pembelajarannya. Nah, tumbuhan itu selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Kemarin kan sudah belajar tentang generatif. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Bagaimana sih cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mau tahu atau mau tahu banget? Ayo kita cari tahu sama-sama saja, langsung saja. Nah, yang pertama, ini ada gambar apa? Ayo, ya betul sekali. Ini adalah gambar buah nanas. Tumbuhan nanas ya. Nah, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Ternyata nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif loh. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Jadi nanas bisa kita kembang biakan dengan cara tunas. Tunas itu bagian dari vegetatif. Nanti akan ada pada pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ya, ini ada tumbuhan tanaman bawang merah. Bawang merah, sampai seperti film nih kayaknya. Bawang merah, bawang putih. Nah, bawang merah itu memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak dalam tanah. Bagi yang sering masak, biasanya nggak asing dengan dengan bawang merah. Ketika kalian kupas, maka di dalamnya akan berlapis-lapis. Nah, inilah yang disebut dengan umbi lapis pada bawang merah. Yang ketiga ada ya tanaman pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Sama dengan nanas, dia juga berkembang biak dengan tunas. Bagi yang punya pohon pisang di belakang rumahnya, coba deh perhatikan. Di sekitar tanaman pohon pisang yang besar, itu banyak anakan pisang yang tumbuh. Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Nah, tahukah kalian bahwa beberapa tumbuhan tadi berkembang biak dengan cara vegetatif? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ayo, siapa yang tahu? Ya, langsung saja ya kita cari tahu. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa tumbuhan, hewan, manusia enggak ya? Manusia bukan vegetatif. Cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Kalau generatif melalui perkawinan, kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nah, inilah pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang jadi tahu kan bedanya antara vegetatif dan generatif. Perbedaannya, kalau vegetatif itu melalui kalau generatif itu melalui perkawinan, kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan. Itu saja bedanya. Nah, coba perhatikan gambar tanaman berikut. Tanaman apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah tanaman
wortel. Bagi yang sering makan wortel, sama dengan kelinci dong. Bagaimana sih cara wortel berkembang biak? Siapa yang tahu? Ya, langsung saja kita cari tahu ya. Nah, ternyata wortel berkembang biak secara vegetatif juga, yaitu berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Jadi wortel juga berkembang biak dengan secara vegetatif melalui yang namanya umbi akar yang tumbuh di dalam tanah. Itulah beberapa contoh tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Masih banyak lagi yang lain. Insya Allah akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Jadi pada vegetatif tumbuhan anakan akan sama dengan tumbuhan induknya. Misalkan tanaman wortel, maka anakannya juga akan tumbuh sama seperti induknya, yaitu tanaman wortel. Nggak mungkin kan kalau kita tanam wortel anakannya kentang. Jauh sekali berbeda. Itu manfaat yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif. Tentu saja lebih cepat karena tanpa melalui proses perkawinan. Kalau pada generatif itu melalui perkawinan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kalau vegetatif tidak, dia langsung akan tumbuh tunas yang baru. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang susah atau lama tumbuh jika harus dari benih atau biji. Artinya ketika kita menanam biji, maka tumbuhannya akan tumbuh dengan lama anakannya, bahkan susah, bahkan ada yang nggak tumbuh sama sekali. Tapi kalau melalui vegetatif tanpa biji kita bisa menghasilkan anakan yang baru. Itu manfaatnya kalau melalui vegetatif. Yang keempat, memperoleh jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Artinya ada perkembangbiakan secara vegetatif itu bisa menghasilkan tunas-tunas baru yang lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan ketika kita menanam pakai biji, maka yang tumbuh cuma satu. Tapi kalau vegetatif itu banyak sekali. Yang terakhir, kita akan mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan dari benih yang unggul. Ketika kita punya indukan yang unggul, maka kita bisa mengembangbiakannya secara vegetatif dan menghasilkan anakan yang sama dengan induknya, yaitu bibit benih yang unggul juga. Nah, demikianlah manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan dan informasi, terutama untuk anak-anak kelas 6 dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.